Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Dava guys. Kita akan lanjut ke soal bagian 4. Jadi sebenarnya kan kalau TM 5 sama 6 itu dia materinya relasi tabel dengan parallel simulation ya. Jadi aku pada saat membuat video ini belum tahu urutan yang sebenarnya itu TM 5 tuh materinya apa, timeline materinya apa. Jadi sekarang aku ngikutin berdasarkan urutan soal ya. Makanya aku ngerjain soal bagian 3 dulu, baru soal bagian 4. Oke, sekarang di sini kita baca soalnya. Jadi kita disuruh melakukan audit ya. Ini ada tabel referensi untuk nanti kita pakai. Ada 2. Kemudian tugasnya adalah kita mengisi 7 kolom yang ada di sini. Nanti ada di master invoice tuh 1 2 3, terus 4 5 6 7 di rincian invoice. Oke, sekarang kita namain dulu referensi kita. Nih perlu diingat ya, nanti ada fungsi if juga. Bila PPN sama dengan Y maka terkena 10% PPN. Kita ini namain juga. Oke, udah kita langsung masuk master invoice. Nah, di sini untuk ngisi alamat kita pakai rumus VLOOKUP. Ntar aku mau ngilangin warnanya dulu. Nah, oke, udah. Sekarang kita masukin rumus VLOOKUP-nya. Lookup value-nya adalah ini ya, pelanggan. Karena kalian bisa cek referensi pelanggannya lagi nanti. Itu dia pertama paling kiri itu kolom pertama itu pelanggan, kemudian nanti ada alamat, ada nomor telepon, NPWP dan sebagainya. Jadi ini table array-nya adalah pelanggan tadi. Kemudian kolom index nomor 2 ini false. Ya udah bener kan? Oke, tinggal diklik. Itu untuk nomor 1. Nah, di sini kan kita ini ya, tidak diminta ngerjainnya urut. Jadi untuk nomor 2 ini sebenarnya baru bisa kita kerjain kalau misalkan ini udah lengkap. Begitu juga dengan nomor 3 ini. Jadi aku bakal skip 2 kolom ini dulu. Aku lanjut ke rincian invoice, kita kerjain yang di sini dulu. Jadi kita kerjain nomor 4. Ini kita disuruh ngisi tanggal. Tanggalnya itu dari sini ya. Berarti ini kita blok, kita namain. Nah, sekarang ini juga masukin VLOOKUP. Oh, sorry, ini harusnya range-nya tidak sampai nomor. Oke, bentar aku ganti dulu. Karena dia kalau misalkan dia sampai nomor berarti yang kita look up itu yang paling kiri kan. Sebenarnya kayak gitu sih, VLOOKUP itu dia lookup value-nya dia nanti bakal ngambil dari yang paling kiri sebagai primary key. Misalkan gini nih, kalian kan nanti ambil lookup value-nya ini, berarti nanti VLOOKUP itu akan ngecek bagian dari range. Misalkan kita ngeblok range nih, nah itu nanti dia bakal ngambil yang paling kiri untuk jadi referensi dari VLOOKUP. Makanya kalau misalkan tadi kan bikinnya sampai ke nomor juga ya, makanya dia NA. Nah, tapi sekarang udah bisa kan. Tadi karena range-nya udah aku ubah. Yang tadinya dia cakupannya sampai nomor ini, sekarang cuma sampai dari bukti. Tadinya dari nomor, sekarang cakupannya dari bukti. Dari bukti sampai sini. Nah, jadi kalau misalkan VLOOKUP dia mau mencari lookup value, dia tuh nyarinya yang ini, bukan yang ini. Ini nggak dianggap.
karena tadi kita nggak masukin. Relasi antar tabel ini sebenarnya membutuhkan ini ya, pemahaman dalam membaca soal, kecermatan dan sebagainya gitu. Dan aku rasa kalian sudah biasa dengan hal itu ya. Terkait ya akuntansi juga kurang lebih seperti itu ya kan. Nah, oke, lanjut di nomor 5. Ini adalah harga box. Harga box itu kita bisa ambil dari tabel referensi. Nih, kalau yang tadi tabel pelanggan kan. Primary key-nya adalah yang ini. Habis itu aku tadi ngambil kolom kedua ini kan. Makanya tadi keluar alamatnya pakai kolom index number-nya 2. Kalau misalkan 3 ya dapat telepon, terus 4 NPWP, di mana di sini nggak ada NPWP-nya. Diskon max kolom kelima dan seterusnya. Nah, sementara kita di sini butuhnya tabel barang kan, karena tadi kita ditanya harga per box. Yang ini, berarti kolom keempat ya. Lookup value-nya adalah apa tadi? Nama barang kan, primary key-nya. Berarti kita masukin VLOOKUP. Lookup value-nya ini, habis itu table array-nya tadi udah aku namain kan. Barang ini tadi keempat ya. Terus ini false. Oke, udah diklik 2 kali. Tuh. Sebenarnya ini dari soal udah ngasih rumus sederhana sih. Ini dikali ini, makanya udah keluar brutonya. Kalau ini kan E5 dikali F5 udah keluar brutonya. Terus yang ini juga G5 dikurang I5, karena ini kan diskon. Bruto dikurang diskon dapat neto. Seperti itu, jadi kita tinggal ngikutin doang. Kemudian yang ini diskon. Diskon juga kita bisa ambil dari tabel barang yang ada di sini. Nah, berarti tadi kan ini kolom keempat ya. Nah, sekarang kita tinggal ambil VLOOKUP tapi kolom index number yang ke-5. Lanjut, kita tinggal masukin VLOOKUP lagi guys. Jangan lupa lookup value-nya yang ini, habis itu barang, table array-nya barang, kemudian kolom index number-nya 5, ini false. Oke, udah diskonnya. Bentar, warnanya kita ilangin dulu. Kenapa warnanya aku ilangin ya, karena nggak senang aja sih aku ngeliat warnanya. Nggak tahu sih, kalau kalian lebih suka ada warnanya ya nggak apa-apa, buat nandain itunya ya kan, buat nandain yang mana yang kalian udah jawab gitu. Ya kalau aku pengennya sih nggak ada warnanya. Ya udahlah, itu tidak terlalu penting. Yang penting kalian paham soalnya. Nah, sekarang kita isi MPPN. Yang PPN ini kita tahunya ini dapat PPN dari mana? If ini berarti kita menggabungkan apa sih namanya, VLOOKUP dengan if. Bentar, ini agak ribet. Jadi kita masukin fungsi if, kemudian masukin VLOOKUP D5 ininya barang, kemudian kolom next numbernya itu tadi 6, terus ininya false. Nah, if VLOOKUP itu sama dengan apa tadi, y, maka returnnya adalah ini dikali dengan 10%. Kalau enggak berarti 0. Nah, kayak gitu. Udah, datanya udah selesai kita isi semua dari 1, 4, 5, 6, 7. Sekarang karena ini udah full, kita bisa masukin range ini, kita namain jadi invoice. Kalau yang ini kan tadi master. Nah, invoice yang tadi itu, range invoice tadi itu kita buat ngisi yang nomor 2 sama nomor 3. Untuk nomor 2 yang ini kita tinggal ambil data yang ada di sini. Pakai sum if ya. Kenapa pakai sum if? Karena di sini kan ini ya. Misalkan di sini kan ada invoice yang sama. Nah, kita tuh pengen tahu gitu kan, total invoice ini
total invoice 19001 ini itu berapa. Berarti kan ini kan sumnya. Nah, ini contohnya kan ini invoice 19001. Nah, sementara kalau di sini kan dia lebih dari satu nih, makanya harus kita buat sum if. Oke, kita buat sum if nya. Range nya itu kita pakai yang ada di sini. Nah, biar nanti datanya diambil dari sini gitu. Kemudian ini apa namanya, kriterianya. Oh ya, ini jangan lupa dikasih absolute. Atau sebenarnya kolom yang tadi itu bisa aku namain, cuman ya kadang-kadang malas juga sih, karena ini cuma sekali dipakai. Nah, sum range-nya adalah yang ini. Nah, oke, ini tinggal diklik 2 kali, habis itu selesai. Nomor 2 seperti itu. Terus kalau nomor 3 ini sebenarnya ini cuman nyocokin doang yang di kolom ini sama ini. Jadi kita pakai rumus sederhana if ini sama dengan ini, maka sesuai gitu kan. Jika tidak sesuai ya kita tulis tidak sesuai. Nah, oke, sudah selesai. Tinggal ini dikasih conditional formatting ya, biar kelihatan mana yang tidak sesuai. Terus ini tuh nggak bisa dibuat filter kalau nggak salah. Nggak bisa ya? Ya bisa deh. Bisa dibuat filter. Jadi nanti kalau misalkan mau ngecek mana nih nggak sesuai kan, tinggal pencet kayak gini aja. Nah, ada 2 nih yang nggak sesuai. Kok bisa? Ini mungkin ada kesalahan perhitungan ya. Jadi kita bisa lihat nih selisihnya. Ada 5 perak. Menurut kalau biasanya sih yang kayak gini nggak terlalu material ya, karena bedanya sangat-sangat kecil kan. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Ini dari pemrosesan auditor kita, seenggaknya kita tahu ada yang nggak sesuai gitu. Walaupun itu nggak material, dan nanti itu akan diputuskan selanjutnya lah. Nah, cukup untuk soal bagian 4 ini sampai di sini aja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.